Kita lanjutkan lagi perbincangan di Kompas Petang. Saya ke Pak Amiruddin. Jadi agar masyarakat juga paham betul apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penyidikan yang berlangsung dengan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Titik fokusnya yang berbeda seperti apa? Dan apakah sejauh ini memang soal pelanggaran HAM ini sudah dikumpulkan bukti-buktinya ada atau tidaknya adakah sudah dikantongi Komnas HAM kah Pak Amir? Saya kurang dengar. Gimana? Iya Pak Amir, jadi agar masyarakat juga jelas, bisa ditekankan kembali apa perbedaan penyidikan dari pihak kepolisian dengan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, titik beratnya. Begini, kalau penyidikan polisi itu kan ingin membuktikan sebuah dugaan tindak pidana, Tuh. ya kan? Nah kalau Komnas HAM ini ingin, ya langkah Komnas ini, pemantauan dan penyidikan Komnas ini ingin mendalami apakah dalam peristiwa itu terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau tidak gitu. Yeah. Nah, kami di Komnas HAM nanti ya yang apapun yang kami simpulkan nanti itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia itu. Nah, itu nanti menguji atau bisa melihat ya bagaimana penyidik memperlakukan peristiwa ini gitu. Nah itu yang nanti akan kami sampaikan, hasil penyidikan Komnas nanti akan ditindaklanjuti oleh penyidik. Oke, termasuk soal yang banyak juga diperbincangkan, ramai soal ada atau tidaknya kekerasan sebelum penembakan 6 anggota FPI ini. Ini juga kah yang jadi salah satu titik fokus penyelidikannya yang dilakukan oleh Komnas HAM? Apa peristiwa sebelumnya? Ya, kekerasan yang dilakukan sebelum adanya penembakan ini. Ini juga kan jadi... Enggak, itu urusan lain lagi itu. Okay. Kami mau fokus pada peristiwa ini aja. Okay. Dan apakah dalam peristiwa ini ya tindakan-tindakan kepolisian itu ya nanti kita lihat apakah sesuai dengan prosedur macam-macam seperti itulah nanti. Okay. Nah, karena konteks hak asasi manusia betul, jadi mendalami hal-hal seperti itu. Jadi clear ya Pak Amir ya. Karena kenapa saya tanyakan ini untuk menegaskan, karena kita tahu Pak Amir juga tadi dan kawan-kawan menjelaskan karena banyak sekali informasi yang beredar, hoax bahkan di media sosial, dikait-kaitkan, diambil cuplik-cuplik pernyataan dari Komnas HAM. Pak Beni juga memantau ini pasti. Pak Beni melihatnya seperti apa? Apakah ini bisa mengganggu proses yang dilakukan oleh kepolisian dan juga investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan banyaknya hoax seperti ini? Ya kalau untuk aparat saya yakin tidak terganggu, tapi yang terganggu adalah masyarakat. Ya. Karena masyarakat kemudian bingung. Masyarakat menunggu, bisa terjadi nanti masyarakat jadi tidak percaya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama tunggu hasil akhir nanti. Dan saya yakin dengan rilis progres seperti ini akan membuat masyarakat mendapatkan jawaban bahwa ada perkembangan. Nah tentunya kita masih harus menunggu beberapa proses ke depan dan diharapkan kalau menerima informasi yang tidak benar, sebaiknya konfirmasi dulu, baru kemudian dibagikan. Jangan begitu terima malah ikut membantu membagikan. Jadi kita harus kritis dan kita harus cermat. Oke, Pak Amir bisa cerita mungkin soal hoax yang tadi disampaikan juga saat konferensi pers yang ada selama proses investigasi Komnas HAM ini berlangsung? Kami juga melihat ya di media-media sosial itu ada informasi yang sebenarnya tidak pernah dikatakan oleh Komnas, ya, oleh tim di Komnas HAM, atau video-video tentang peristiwa lain di daerah lain, ya, dipotong-potong, ya, dihubung-hubungkan dengan video yang lain. Seakan-akan Komnas mengatakan itu untuk peristiwa yang ini, padahal itu dalam rangka peristiwa yang lain. Ya. Nah, atau bahkan ada yang membuat foto, fotonya dikasih keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya gitu kan. Nah jadi saya melihat hal-hal seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan jangan kita membuat masyarakat kita kebingungan sendiri dengan hal-hal seperti ini gitu kan tidak elok juga begitu kan. Ya, jangan dibuat bingung dan disinformasi seperti ini. Pak Anton, ini bisa jadi masalah atau tidak dengan banyaknya informasi yang beredar di media sosial? Apalagi kalau kita lihat kan proses investigasinya masih berjalan, tapi sudah banyak simpulan-simpulan yang muncul soal investigasi ini. Ya jelas sekali, dan perlu saya ingatkan bahwa hoax itu sendiri
akan berakibat pada tindak pidana lain. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, jangan menyebarkan hoax itu sendiri. Dan dengan adanya hoax itu sendiri ini menandakan bahwa ini sudah dipolitisir. Ada pihak-pihak ketiga yang ingin mengadu domba. Salah satunya adalah ingin mengadu domba Komnas HAM dengan kepolisian. Padahal semuanya adalah institusi negara yang harus bisa bekerja sama. Makanya dengan hoax ini sendiri jelas-jelas akan memecah belah bangsa. Banyak yang celometan, banyak yang ingin menjadi penunggang di atas kuda. Banyak yang ingin mencari panggung. Dan untuk itu masyarakat Indonesia kan saya kira harus lebih waspada dengan adanya ini. Mari kita beri kesempatan Polri untuk bisa menyelidiki dengan seksama. Mari kita beri kesempatan juga Komnas HAM untuk bisa juga mengungkap apakah ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Nanti masuk klasifikasi mana? Sedang, ringan, atau apa? Dan kalau di luar negeri, mohon maaf, ketika penyidik bekerja, penyidik itu tidak boleh mendengar berita apapun juga. Agar apa? Agar penyidikannya lurus. Dan di sini pun juga, tolong, kita kan ingin mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Berikan sekali lagi kepercayaan kepada penyidik. Penyidik Polri sudah bagus. Komnas HAM sudah luar biasa. Kita dapat penghargaan internasional tentang pengungkapan terorisme dan lain-lain. Mari kita besarkan aparat negara kita. Siapa lagi yang akan membesarkan aparat negara kita kalau bukan bangsa Indonesia. Baik, nah bicara soal penyidikan yang berlangsung, Kompolnas tentu memantau yang dilakukan oleh kepolisian, penyidikan yang saat ini masih dilakukan. Pak Beni, apakah kalau dari pantauan Kompolnas sudah ada bukti-bukti lain ataupun saksi juga yang melengkapi penyidikan ini, bisa terkait dengan senjata ataupun CCTV atau bukti-bukti lain terkait dengan kasus ini? Ya, jadi proses penyidikan sementara berjalan, bahkan memang dari Komnas HAM sendiri sudah meminta ke Polri untuk bagaimana mendengar keterangan dari para ahli, melihat barang bukti dan sebagainya. Nah ini kami pantau terus perkembangannya dan mudah-mudahan nanti apa yang ditemukan Komnas HAM dari rekomendasinya nanti akan bisa melengkapi yang sementara dilakukan oleh Polri. Dan ini sekali lagi dalam proses penyidikan tidak seluruhnya bisa diungkap ke publik. Banyak hal yang harus ditutup, baru saatnya dibuka ketika di proses persidangan nanti. Ini mohon dipahami. Jadi tidak mungkin semua dibuka, sepertinya nanti terjadi peradilan oleh media atau oleh publik. Biarlah nanti pengadilan yang memutuskan. Oke, tentu. Karena nanti waktu pembuktian di pengadilan. Terakhir, saya ke Pak Amiruddin. Jadi saat ini proses investigasi berikutnya apa yang masih dilakukan Komnas HAM? Apakah termasuk juga masih mengumpulkan saksi termasuk di lokasi kejadian, Pak Amir? Iya, kami mengecek ulang ya beberapa keterangan ya dan juga kesesuaian antara alat-alat atau barang bukti tadi dengan keterangan-keterangan yang ada. Nah maka itu saya katakan tadi ini butuh waktu karena kami harus teliti ini. Nah supaya nanti rekomendasi kami juga pas gitu ya. Karena Komnas ini produk akhirnya kan rekomendasi, ya kan, yang akan ditindaklanjuti oleh institusi-institusi lain dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Nah mungkin nanti juga kami bisa diskusi dengan Kompolnas secara lebih formal begitu ya. Untuk apa? Ya untuk menanyakan juga bagaimana Kompolnas mengawasi proses ini kan. Nah makanya saya selalu dari awal menyampaikan ini semua kita buat transparan dengan segala kehati-hatian supaya kita betul-betul fokus pada peristiwanya, bukan pada pengembangan opini. Nah makanya itu tadi saya lagi katakan fakta itu akan berbicara tentang peristiwa itu sendiri gitu. Nah, memang saya juga agak sayangkan gitu ya banyak pihak-pihak atau orang-orang membuat ini tadi itu yang kita bisa sebut hoax tadi lah ya. Nah, mungkin ini dengan upaya Komnas menyampaikan ini supaya hoax ini sudah terus-menerus dikembangkan gitu loh. Betul.
Jadi jangan sampai ini hoax mengganggu proses yang sedang berlangsung karena butuh ketelitian dan nanti akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Rekomendasinya terima kasih banyak Pak Amir dan kawan-kawan, selamat bekerja. Terima kasih juga Pak Beni Mamoto, terima kasih Pak Anton Carlian telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.